Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik beserta jajarannya, dan yang kami banggakan Ibu-Ibu dan anggota pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Gresik yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat bertemu dalam forum kajian jelang berbuka secara virtual ini pada hari Rabu tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salat dan salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan kebenaran, yaitu ad-dinul Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana amanah yang diberikan oleh Majelis Tabligh dan Ketarjian Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan dan tips tentang bagaimana mengoptimalkan produktivitas pada bulan Ramadan. Dari tema tersebut, yang pertama yang perlu kiranya kita tahu dulu, apa itu pengertian dari mengoptimalkan produktivitas dan bulan Ramadan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengoptimalkan berasal dari kata optimal yang berarti tertinggi, menguntungkan atau terbaik. Jadi mengoptimalkan adalah upaya atau usaha atau cara untuk mendapatkan sesuatu yang paling baik, paling menguntungkan. Sedangkan pengertian produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar atau maksimal. Produktivitas juga dapat diartikan sebagai daya produksi, tingkat produksi dari suatu aktivitas. Produktivitas merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan, baik bagi organisasi, lembaga, maupun bagi personal. Dalam konteks pekerjaan, produktivitas adalah kemampuan seseorang, tim, atau organisasi untuk bekerja secara efisien dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan terakhir, bulan Ramadan, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah yang diwajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa. Setelah kita mengetahui pengertian dari tema yang tersebut di atas, maka pertanyaan berikutnya adalah, siapa? Siapa yang menjadi subjek atau pelaku yang dimaksud
dalam mengoptimalkan produktivitas pada bulan Ramadan ini. Menurut ibu-ibu, siapa kira-kira yang dimaksud, Bu? Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita semua. Orang-orang yang beriman dan mengharapkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan untuk meraih predikat muttaqin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya pertanyaan yang muncul. Why? Mengapa? Mengapa pada bulan Ramadan kita perlu meningkatkan produktivitas? Ibu-ibu rahimakumullah, setiap waktu dalam bulan Ramadan adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi waktu atau menukarnya dengan apapun. Waktu tidak dapat dimajukan atau dimundurkan semau kita. Maka sudah sepantasnya kita manusia memanfaatkannya secara baik, efektif, dan semaksimal mungkin untuk sesuatu yang bermanfaat. Agama kita mengajarkan agar manusia memanfaatkan waktu dan kesempatan yang dimiliki sehingga ia tidak termasuk golongan orang yang merugi. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Bulan Ramadan yang hanya sebulan, rata-rata 30 hari bahkan kadang 29 hari. Waktunya akan berlalu dengan sia-sia jika kita hanya mengisi dengan aktivitas yang tidak produktif bagi peningkatan iman dan takwa. Padahal tidak ada seorang pun yang tahu dari kita apakah kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun depan, atau ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Karena itu ibu-ibu, mumpung kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk dapat berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini, jangan sampai aktivitas kita berkurang, apalagi larut dalam kemalasan. Justru pada saat melaksanakan puasa bulan Ramadan ini, kita harus lebih produktif, bersemangat, dan bertenaga. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, selain ajaran atau tuntunan agama untuk menghargai waktu sebagaimana dalam Quran surat Al-Asr, kita juga harus mengoptimalkan produktivitas pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh 11 bulan lainnya. Lantas apa kemuliaan bulan Ramadan itu? Kemuliaan bulan Ramadan itu antara lain 1. Bulan Ramadan
pada bulan ini Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang kedua, bulan Ramadan, pada bulan Ramadan itu pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk lebih mudah mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan amal ibadah tanpa gangguan dari setan. Karena pintu-pintu surga dibuka, setiap amal kebaikan yang dilakukan pada bulan ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu, keutamaan bulan Ramadan dapat dimanfaatkan dengan memperbanyak amal soleh, seperti sholat, sedekah, berzikir, dan membaca Al-Quran. Sebaliknya, pintu neraka yang ditutup menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan besar bagi hambanya untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Dengan memahami keutamaan bulan Ramadan, umat Islam dapat memanfaatkan bulan ini untuk meningkatkan keimanan dan memperbaiki diri. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Pada malam ini malaikat turun sampai menjelang fajar untuk mendoakan kita semua agar kita diberikan keselamatan. Jadi begitu mulianya malam Lailatul Qadar, dan itu hanya dapat kita temui di bulan Ramadan. Yang keempat, pahala puasa yang berlipat ganda. Keutamaan bulan Ramadan juga tercermin dalam pahala puasa yang sangat besar. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, setiap amal kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Salah satu keutamaan bulan Ramadan yang paling utama adalah sebagai bulan pengampunan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Hadis riwayat Bukhari. Selain keutamaan bulan Ramadan, tidak sedikit peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah dalam dunia Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Di antaranya, 1. Kemenangan pasukan Rasulullah SAW dalam Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 7 Hijriah. Kemudian yang kedua, Tharik bin Ziyad berhasil menaklukkan Andalusia juga pada bulan Ramadan tahun 92 Hijriah. Dan yang ketiga, negeri kita tercinta, Indonesia, berhasil merebut kemerdekaan juga pada bulan Ramadan. Ibu-ibu rahimakumullah, dengan memahami keutamaan bulan Ramadan dan mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa penting di atas, maka jelaslah bahwa selama melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tidak menjadi alasan untuk bermalas-malasan, tapi justru menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan produktivitas diri, baik dalam hal ibadah, membangun hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, maupun membangun hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadukum ya'khudhu hablam fayatubu bihi ala dhahri thumma ya'ti bihi ila suqa fayaminu fayabi'uh fakaifa bihi wadha'a badni khairul lahu min ayyas alan nasa a'tahu aw mana'u." Sesungguhnya andaikan ada di antara kalian yang berusaha membawa seutas tali dan pergi ke sebuah bukit untuk mencari kayu bakar, kemudian kayu bakar itu dipikul di punggungnya untuk dijual, sehingga dia dapat memenuhi kebutuhannya, tentunya tindakan itu jauh lebih terhormat ketimbang ia meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Spirit yang ingin dibangun Rasulullah melalui hadis tersebut, umat Islam harus menjadi umat yang produktif untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun harus bekerja keras, bekerja kasar, mengambil kayu bakar di hutan, kemudian menjualnya, daripada terlena dalam kemalasan dan meminta-minta. Oleh karena itu, setiap aktivitas umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, baik itu hablum minannas maupun hablum minallah, haruslah dilakukan dengan kegembiraan, kesenangan, kekuatan, dan semangat mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nilai ibadah puasa seseorang atau orang muslim itu tergantung pada seberapa maksimal dan produktif dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 19, "Walikulli darajatum mimma amilu waliwafiyahum a'malahum wahum la yudlamun." Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Ayat ini benar-benar membuat setiap muslim untuk sebisa mungkin berlomba-lomba menjalani ibadah Ramadan
ini dengan semaksimal mungkin. Lantas, bagaimana caranya mengoptimalkan produktivitas pada bulan Ramadan? Di sini saya memberikan 7 ya. Jadi 7 tip agar kita dapat mengoptimalkan produktivitas pada bulan Ramadan. Apa saja itu? 7 hal tersebut. Pertama, mengatur waktu. Buat jadwal yang realistis dan fleksibel untuk mengatur waktu puasa, waktunya sholat dan kegiatan lainnya, dan menentukan prioritas kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang penting menjadi prioritas yang harus dilakukan dan tunda kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Yang kedua, mengelola energi. Sahur dan berbuka dengan teratur, seimbang, dan berkualitas. Jadi, sahur, makan malam itu kadang kita males ibu-ibu. Tapi kita tahu bahwa dalam sahur itu ada keberkahan. Selain ada keberkahan dengan makan sahur, maka tubuh kita akan mendapatkan nutrisi untuk energi menjalankan aktivitas mulai pagi sampai sore hari. Dan apabila sudah waktunya berbuka, segeralah kita berbuka secukupnya. Jadi jangan berlebihan. Biasanya kalau persiapan berbuka itu aneka macam makanan, minuman kita siapkan sampai meja kita itu nggak cukup. Tapi pada akhirnya tidak termakan. Nah, mubadzir. Kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa kita harus green Ramadan. Salah satunya adalah jangan sampai membuang makanan. Dan Allah sendiri juga tidak suka yang berlebih-lebihan. Wa kulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi kita makan minum secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Kemudian istirahat yang cukup. Jadi dengan istirahat yang cukup, maka itu akan memberikan energi bagi kita untuk melakukan aktivitas. Hindari kegiatan yang melelahkan. Jadi hindari kegiatan yang melelahkan dan tidak perlu dilakukan pada saat puasa. Mungkin bagi ibu-ibu yang masih muda-muda ada kebiasaan nge-gym. Ya kalau nge-gym, kalau bisa tidak di siang hari, di malamnya gitu ya. Agar kita tidak kelelahan. Sehingga sebelum waktunya berbuka kita sudah merasa lemes. Kemudian yang ketiga, jangan tidur setelah sahur. Biasanya kalau habis sahur nunggu subuh itu memang ujian dan tantangan bagi kita. Jadi kadang tuh ngantuk, sudah ditahan ngantuk. Ya. Dipakai mengaji, teklak, tekluk. Biasanya seperti itu Ibu. Itu memang ujian bagi kita. Nah, makanya kemudian kita harus memanfaatkan dengan perbuatan-perbuatan atau melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang bermanfaat. Jadi kalau ibu-ibu biasanya selepas sahur, karena setelah itu harus bersih, maka kita pakai untuk kora-kora, mencuci piring, agar semuanya kembali bersih sambil menunggu waktu subuh. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan atau melakukan olahraga ringan. Jadi olahraga ringan ini seperti jalan kaki atau bersepeda, yang biasa bersepeda. Dengan olahraga ringan, tubuh bisa tetap bergerak dan
keringat pun bisa keluar meskipun dalam keadaan berpuasa. Selain itu, olahraga ringan juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh, ya, kemudian menjaga berat badan mungkin yang kepingin langsingnya, juga dapat membuat tubuh terasa lebih segar dan bugar. Yang kelima, tidur siang. Nah, tidur siang ini merupakan kegiatan yang bisa memberikan energi tambahan pada tubuh, serta membantu mengembalikan stamina yang terkuras saat menjalankan ibadah atau aktivitas yang lain. Nah, ini yang bisa melakukan ibu-ibu yang mungkin tidak ada ikatan dinas, ya, artinya tidak terikat waktunya untuk dinas atau kerja di luar rumah. Tapi meskipun demikian, tidur siang ini juga harus kita perhatikan, Ibu. Jadi tidur siang jangan lama-lama. Misalnya tidurnya sampai sore baru bangun. Mboten nggih. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga agar tidur siang kita itu tetap berkualitas. Yang pertama, pilih waktu yang tepat untuk tidur siang, yaitu setelah menjalankan ibadah sholat zuhur. Kemudian hindari tidur siang itu tidak terlalu lama, ya. Jadi kalau bisa sebentar, 30 menit maksimal 1 jam itu sudah lebih dari cukup. Dengan tidur siang itu kita akan mendapatkan energi baru. Tetapi kalau terlalu lama tidur siang, maka membuat tubuh terasa malas dan sulit untuk tidur nanti pada malam harinya. Nah, yang keenam, kurangi kegiatan yang tidak perlu. Untuk tetap produktif dan membuat hidup lebih berarti serta bahagia di bulan suci Ramadan, salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mengurangi kegiatan yang tidak perlu. Jadi misalnya kita sering menghabiskan waktu dengan menonton TV atau bermain game. Ada tabu yang suka main game yang tidak memberikan manfaat secara langsung, maka lebih baik mengurung waktu itu untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Sebagai gantinya kita bisa manfaatkan waktu luang untuk membaca Al-Quran, mendengarkan kuliah agama, atau melakukan ibadah lain yang dapat menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, disiplin dengan jadwal. Jadi di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa mengatur waktu salah satunya adalah membuat jadwal. Jadwal yang kita buat itu adalah jadwal untuk meningkatkan diri, untuk mengingatkan kita akan apa yang akan kita lakukan. Langkah penting dalam mencapai produktivitas yang optimal di bulan Ramadan. Jadi dengan memiliki jadwal yang teratur, kita dapat mengatur waktu dengan lebih efisien, menghindari penundaan, dan tetap fokus pada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, dalam menjalankan jadwal, selalu ingat untuk fleksibel, ya, karena terkadang rencana yang kita buat mungkin berubah, atau kita menghadapi situasi yang tidak terduga. Jadi pastikan untuk mengatur jadwal dengan bijaksana dan siap untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit tersebut dapat memberi manfaat untuk kita semua. Nah, supaya lebih semangat, saya tutup dengan pantun ibu-ibu. Ramadan bulan yang mulia, waktu untuk meningkatkan amal ibadah. Mari jalani dengan hati gembira, penuh syukur atas nikmat yang diterima. Kalau ada sumur di ladang,
bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.